Zaki, siapa nih? Jadi, belum. Udah ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja rapat kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan rapat anggota IAI Wilayah Riau. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, rapat ini saya serahkan langsung ke pimpinan sementara rapat, yaitu Bapak Haji Makmur. Kepada Pak Makmur dipersilakan. Isu, Bang ya. Isu ada balik. Terima kasih tebal ya Bang. Cek, dengar. Masuk. Tempatnya. Ya. Tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Jenny Wardi bahwa rapat langsung diserahkan untuk dipimpin oleh saya. Tentu saya di sini ditugaskan untuk memimpin rapat sementara ini, pleno sementara ini sebagai Ketua Steering Komite. Demikian yang berlaku lazimnya di setiap acara rapat anggota, musyawarah wilayah, musyawarah nasional, atau namanya kongres dan lain sebagainya. Untuk itu, saya akan membawakan acara rapat pleno sementara ini. Baik, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia,
Yang tadi pagi juga sudah menyampaikan sambutannya Pak Ito Warsito, yang tadi diwakili oleh Pak Ito Warsito. Kemudian yang kami hormati Ketua IAI Wilayah Riau. Dalam hal ini hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Andus Haji Hardi SH MMH AK CA CPA. Ada lagi nih jabatan yang lain ini. Apa gelar yang lain mungkin. Kemudian panitia rapat anggota IAI Wilayah Riau yang sudah bersusah payah meluangkan waktu, mengorbankan perasaan, juga pikiran. Ya, tentu karena kita ini juga berkomunikasi di dalam grup WA, panas dinginnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang diajukan oleh teman-teman, tentu ini memerlukan pengorbanan perasaan dan pemikiran juga untuk itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, baik yang tercatat sebagai steering committee maupun sebagai organizing committee. Serta yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh anggota IAI Wilayah Riau yang pada kesempatan ini tentu sebagai peserta rapat anggota IAI Wilayah Riau tahun 2021. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas penyelenggaraan rapat anggota IAI Wilayah Riau secara virtual hari ini untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAI. Sesuai SK yang telah ditetapkan Ketua IAI Wilayah Riau, kami mendapat kepercayaan untuk menjadi pimpinan sidang, tentu dalam hal sidang pleno sementara, tentu dalam hal tugas sebagai Ketua Steering Committee. Pengurus DPN IAI tadi telah membuka rapat anggota yang kita rangkaikan dengan PPL sebelum webinar dilaksanakan sehingga sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 26 ayat 5, maka rapat anggota tidak lagi terikat pada ketentuan quorum karena sudah lebih daripada 1 jam acara ini dibuka. Untuk itu, marilah kita mulai rapat anggota IAI Wilayah Riau secara virtual dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, sidang pleno sementara kami nyatakan dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada 3 agenda yang akan kita bahas pada sidang pleno sementara ini. Di antaranya, 1. Pengesahan susunan acara rapat anggota. 2. Pengesahan tata tertib rapat anggota. Dan 3. Pemilihan pimpinan sidang pleno tetap. Kepada admin, kami mohon tayangkan atau ditampilkan skenario atau draft pembahasan agenda pertama sidang pleno sementara. Admin, ditampilkan pembahasan agenda pertama sidang pleno sementara. Menyangkut agenda rapat. Terus ke bawah. Agenda pertama.
Udah kelewat. Mas, naik lagi. Agenda pertama. Coba dilihat monitornya. Oke. Nomor 2, pembahasan agenda pertama sidang pleno sementara. Kita memasuki agenda pertama, yaitu pengesahan susunan acara rapat anggota IAI Wilayah Riau. Berikut ini akan dibacakan susunan acara yang ditetapkan sebagai agenda persidangan rapat. Kemudian pimpinan sidang pleno sementara meminta sekretaris sidang untuk membacakan susunan. Silakan sekretaris sidang, Boy. Boy, sebagai sekretaris sidang, anggota steering komite, udah connect Boy-nya? Boy? Siapa nama lengkap Boy itu? Boy Febrian. Nah, silakan Boy Febrian. Ya, Pak Boy Febrian akan membacakan agenda rapat kita hari ini. Silakan Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu waktu kita. Jam 13.30 itu sampai jam 14.30 sidang pleno sementara dengan agenda yang pertama pengesahan quorum. Yang kedua pengesahan susunan acara rapat anggota IAI Wilayah Riau. Dan yang ketiga pengesahan tata tertib rapat anggota IAI Wilayah Riau. Poin yang keempat pemilihan pimpinan sidang pleno tetap. Pukul 14.30 sampai 16. Pukul 14.30 sampai 16 itu sidang pleno tetap dengan agenda yang pertama, pembacaan dan penilaian laporan pertanggungjawaban Ketua IAI Wilayah Riau periode 2017-2021. Yang kedua, pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. A. Penetapan kriteria calon Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. B. Penetapan tata cara pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. C. Pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. D. Penetapan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. E. Sambutan Ketua IAI Wilayah Riau terpilih periode 2021-2025. Poin yang ketiga, terima kasih Pak Boy. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari peserta rapat anggota IAI Wilayah Riau, apakah agenda rapat Izin kita Ketua, pada hari ini? izin pimpinan sidang. Saya El Jupri. Tunggu, selesaikan saya bicara dulu. Siap.
Apakah agenda rapat kita pada hari ini yang sudah dibacakan oleh Pak Boy tadi bisa disetujui? Bisa disetujui? Belum, Pak. Setuju. Pak Eljupri. Bisa setuju? Setuju. 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 Belum. Setuju. Ada yang bertanya Pak, dengarkan dulu Pak, jangan Belum, aja. Belum setuju. Ada yang mau menyampaikan pendapat, saya kira perlu untuk didengarkan Pak. Jadi saya bacakan kembali agenda sidang kita. Pengesahan susunan acara, pengesahan tata tertib sidang pleno tetap. Yang pertama pembacaan penilaian laporan dan penilaian laporan pertanggungjawaban Ketua IAI Wilayah Riau periode 2017-2021. 2. Pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. A. Penetapan kriteria calon Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. B. Penetapan tata cara pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. C. Pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. C. Sambutan Ketua IAI Wilayah Riau terpilih periode 2021-2025. Izin bicara pimpinan sidang. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seniorku yang bijak, Pak Makmur. Kecilkan, Pak. Jadi pada dasarnya saya setuju terkait jadwal ini. Cuman kalau bisa, kalau boleh saya meminta pada kumandang azan asar terdengar nanti, rapat diskor selama setengah jam. Karena ya bagi-bagi yang laki-laki yang soleh, silakan ke masjid dulu. Sekedar masukan pimpinan sidang. Terima kasih. Setuju. Terima kasih Pak Eljupri. Apakah kita setuju apa yang disampaikan oleh Pak Eljupri? Setuju. Setuju semua. Berarti nanti begitu kumandang azan asar kita break 30 menit. Oke? Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari peserta rapat yang saya hormati, kita masuk kepada pembahasan agenda sidang pleno sementara. Yang kedua yaitu membahas tata tertib sidang. Tadi pagi kami sudah men-share agenda draft tata tertib rapat anggota IAI Wilayah Riau. Untuk itu tentu kami berharap Bapak Ibu semua sudah memahami dan membacanya sehingga akan memudahkan kita untuk mempercepat proses pengambilan keputusan tentang tata tertib ini. Baik, sebagaimana yang sudah ditayangkan di monitor, saya bacakan draft tata tertib rapat yang akan kita setujui. Bab 1, rapat yang dimaksud, bab 1 pasal 1 ayat 1, rapat yang dimaksud dalam tata tertib adalah rapat anggota Ikatan Akuntan Wilayah Riau yang dilakukan secara daring dan selanjutnya disebut rapat. Setuju? Setuju. Ayat 2, sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan rapat diselenggarakan dan dihadiri secara daring oleh seluruh peserta rapat. Setuju? Setuju. Halo, Assalamualaikum. Pak, mau ini, Ya. mau yang ketentuan pasal 1.
Rapat yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah rapat anggota ikatan IAI aktif, Pak. Ya, kita tambahkan aktif. Ya, IAI aktif, wilayah Riau. Anggota utama aktif. Ya, oke, setuju. Wilayah Riau, Pak. Ya. Yang ayat 2 ditambah luring karena memang ada beberapa orang dari anggota peserta yang hadir secara luring di sekretariat IAI ini. Setuju kita tambah anggota IAI utama aktif. Ya, anggota utama aktif tadi. Yang ayat 1, yang ayat 2-nya ditambah secara daring dan luring. Ya. Oke, setuju? Setuju pasal 1. Tolong admin diperbaiki tata tertibnya. Bab 2. Wewenang rapat. Pasal 2. Rapat mempunyai wewenang untuk 1. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus IAI wilayah Riau periode 2017-2021. Ini dari apa? Nanti di ini mungkin sudah PDF ya. Di admin sana dengan nanti. Di Word nanti. Jadi admin yang di ruang ruang teknisi tolong diperbaiki dan diedit langsung yang di Word-nya ya, di file asli. Oke, saya lanjutkan. Rapat mempunyai wewenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban pengurus IAI wilayah Riau periode 2017-2021. Ayat 2, memilih dan menetapkan ketua IAI wilayah Riau periode 2021-2025. Ayat 3, memilih dan menetapkan tim formatur yang terdiri dari ketua formatur adalah ketua IAI wilayah terpilih. B. Anggota formatur terdiri dari ketua SC, ketua OC, dan yang mewakili kompartemen akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, kompartemen KJA, kompartemen pajak. Pimpinan sidang izin bicara. Ya. Ketua, interrupt ketua. Rusli ketua. Jupri. Rusli. Rusli, silakan Pak Rusli. El Jupri juga nanti ketua. Ya. Di ayat 1 itu, kalau dibuat di situ menilai, kita sulit memberikan penilaian nanti. Jadi laporan pertanggungjawaban biasanya diterima atau tidak diterima. Itu 1. Yang kedua, kalaulah seandainya ini nilai atau tidak terima, bagaimana dengan calon yang sudah mencalonkan diri, umpamanya ketua lama mencalonkan diri. Sementara calon kita hanya 2, itu harus dipertimbangkan kata-kata di situ. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ayat 1 ya memang tidak menilai, bagusnya bukan menilai, tapi menerima atau menolak. Instruksi ketua. Nah, menilai ini ya. Ya, artinya gini ketua. Ya, kalau silakan Duni. Posisinya itu menerima dan menolak, bagaimana kita lakukan menerima dan menolak tanpa kita membuat suatu keputusan. Untuk keputusan itu kan menerima dan menolak itu kan termasuk daripada proses menilai juga. Terima kasih ketua. Baik. Karena tatip ini penjabaran dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka bunyi ayat 1 menilai itu mengutip daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. IAI, ya, IAI. Nah, sehingga nanti dari menilai itulah baru nanti kita bisa menyatakan diterima atau menolak. Ya. Nah, kemudian memilih dan menetapkan ketua IAI, ya tentu setelah laporan pertanggungjawaban diterima nanti atau ditolak, ya, untuk calon ketua yang sudah terjaring, bakal calon ketua yang sudah terjaring,
Ya, menurut kami sah-sah saja, walaupun misalkan karena ada incumbent yang maju, ya, walaupun nanti misalkan laporan pertanggungjawaban ditolak misalnya, ya selagi memenuhi kriteria-kriteria pencalonan, sah-sah saja nanti incumbent maju dan mencalonkan diri sebagai ketua. Itu penjelasan dari kami. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan tim formator, kami rasa tidak ada yang diragukan oleh peserta rapat. Izin Ketua Pimpinan Sidang. Ya. Baik. Jupri ya, oke. Baik, yang terhormat pimpinan sidang, terkait bab 2 pasal 2 ayat 3 poin B yang berbunyi anggota permuatur terdiri dari ketua SC, ketua OC. Apakah ada aturan yang mengatur ini begitu? Sepengetahuan saya tidak ada aturan yang mengatur baik di AD ART dari PO organisasi bahwasanya ketua SC, ketua OC langsung menjadi anggota formatur. Jadi saya kira yang ini perlu diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Jupri. Iya, makanya dalam hal ini perlu kita sampaikan dan perlu kita diskusikan dan kita tanyakan kepada peserta rapat. Apakah bab 2 tentang wewenang rapat pasal 2 ayat 3 huruf B dapat kita setujui? Tidak. Dapat kita setujui? Tidak. Instruksi Ketua, instruksi. Instruksi Ketua. Bisa ya. Karena menurut pemahaman kami, memang ini tidak didapat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka ini dibawa ke rapat untuk diminta persetujuan. Kenapa ketua SC, ketua OC ya masuk di sini? Supaya kesinambungan pengurusan organisasi ini tidak ada terputusnya dari masa sebelum periode sebelumnya yang dipimpin, misalkan beda nanti ketua terpilihnya, kemudian menyambung estafetnya ke kepengurusan baru. Kemudian juga yang sudah mengurus rapat ini, ya, tentu ketua SC dan OC yang menyusun segala macam aturan-aturan draft aturan yang kita bawa rapat ini, kemudian yang menyiapkan rapat ini, ya, tanpa digaji, tanpa dihonor, dan melayani juga kritikan, bantahan, cemeehan, ocehan. Apakah tidak layak kita berikan penghargaan kepada SC dan OC? Ini saya pertanyakan lagi. Sehingga perlu kita koreksi. Kalau kami setuju aja dikoreksi ini. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hanya hadir dan nongol hari ini sebagai peserta rapat, apakah sebegitunya perasaannya terhadap orang yang sudah bekerja keras tanpa ada pamrih? Silakan. Izin pimpinan rapat. Izin Pak Makmur. Izin Pak Makmur. Bobi Satya, instruksi Ketua. Iya. Siapa dulu? Ya Pak Makmur. Denny Hidayat, silakan. Ya, terima kasih abangku. Satu, tadi kita sudah mendengar bersama, ini khusus untuk the man behind the gun ini, untuk kembali memperbaiki pasal 1 ayat 1. Karena tadi dikatakan di situ adalah rapat anggota utama
aktif wilayah Riau. Nah, sekarang kata-kata utamanya tidak tercantum. Itu Jadi sudah mohon, yang sudah di enggak usah diapa lagi. Tadi sudah dikoreksi. Jadi adminnya nanti akan ditayangkan itu. Ya, oke. Setuju Pak Makmur. Maksud saya Ya. di sini kata-kata utamanya tidak ditulis. Iya, nanti ditulis Pak Denny. Oke. Anggota utama. Oke. Nah, untuk yang mengenai Ketua SC dan OC sebagai anggota formatur, bahwa Pak Makmur tadi sudah menjelaskan dengan gamblang, dan saya juga sangat setuju sebetulnya. Tapi biasanya di suatu organisasi seperti yang disampaikan tadi, apabila suatu kongres, rapat umum anggota, itu biasanya yang menentukan formatur itu adalah formatur terpilih. Kalau misalnya ada 3 calon, nah mid formatur beserta 2 calon tersebutlah yang otomatis menjadi formatur. Karena apa? Untuk menghindari perpecahan di dalam satu organisasi. Nah, kalau seandainya SC dan OC itu nantinya diserahkan kepada formatur terpilih, karena ini cuma 2 orang kan. Nah, tentulah hanya 1 formatur terpilih. Nah, biarkanlah kita berikan kepada formatur terpilih untuk menentukan hak terhadap anggota formatur lainnya. Ya bisa saja nanti yang dipilih sebagai ketua OSC dan OC. Itu saja saran dan pendapat dari saya, Pak Makmur. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Denny. Ya, kita sudah mendengar semua penjelasan serta saran yang disampaikan oleh Pak Denny. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa anggota formatur ini dasar pemikiran kami karena sudah dimulai dengan mendukung calon anggota ini lebih kepada untuk mengikat 2 kubu kalau nanti disetujui oleh rapat kedua calon ini. Ya. Nah, jadi tetap mengikat supaya IAI wilayah Riau ini utuh. Tidak ada nanti blok Pak Rasuli, ini blok Pak Ardi. Nah, untuk itu kami antisipasi dengan penyusunan Dewan Formatur yang mengikutkan SC, OC, kemudian kompartemen-kompartemen yang ada. Karena ini memang tidak diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka diminta persetujuannya kepada kita semua. Kalau kita tidak setuju, ya kita tinggal ketok palu, ya, dan membuang ini. Kalau kita setuju, kita lanjutkan. Izin Ketua, ya. pimpinan, Bobi Satyamardi, RNA 177. Jadi begini, Ketua, menurut kami ini ya bahwa ini kan kita kan memilih formatur ya, bahwa formatur terpilih itu dimanapun di organisasi manapun itu mempunyai wewenang penuh, hak penuh untuk menentukan kepengurusan, termasuk juga para anggota formatur. Nah, itu saya kira juga sudah merupakan suatu nilai demokratisasi di mana-mana, yaitu. Jadi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kalau kita berikan kekuasaan ataupun kewenangan sepenuhnya kepada nanti formatur terpilih. Nah, jadi jangan kita kemudian menjadi berprasangka ya. Tadi kan ketua mengatakan begitu bahwa berprasangka nanti ini pecah segala macam. Saya kira nggak begitu. Bahwa kita ini adalah para akuntan-akuntan yang sudah lama yang memiliki kebijaksanaan dan sebagainya. Nah, kalau nanti formatur menganggap bahwa SC dan OC sekarang ini adalah layak dan dengan bagaimana pertimbangan untuk menyatukan, itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari ketua formatur. Jadi alangkah lebih baiknya kalau tidak dipaksakan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tetapi biarlah kita berikan hak sepenuhnya itu, kewenangan sepenuhnya itu kepada nanti ketua formatur terpilih. Saya kira begitu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bobi Setia. Ini berdasarkan pengalaman juga, ya.
periode sebelumnya ada dua kubu juga. Payah kali untuk mendekatkan kubu-kubu yang ya. Ya, syukur-syukur. Pak Makmur, izin Pak Makmur. Ya, silakan. Sudah ada beberapa masukan ya Pak Makmur. Menurut saya, bagaimana kalau kita serahkan ke floor mana yang akan diputuskan, ya. Jadi menurut saya tadi pendapat dari Pak Denny atau Pak Bobi itu bisa dipertimbangkan dan silakan aja floor untuk memutuskan ini begitu. Supaya kita tidak adu pendapat. Maaf Pak Makmur ya. Sudah bekerja keras tapi ya beginilah namanya demokrasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Makmur gitu. Kalau saya pribadi setuju dengan Pak Bobi. Jadi biarkan formatur sesuai dengan seperti apa adanya yang selama ini berlaku. Terima kasih Pak Makmur. Oke. Baik. Ya, yang selama ini berlaku ya memang tidak ada, mungkin yang bukan selama ini berlaku, yang sebelumnya rapat 2017, periode 2017-2001 karena saya pimpinan sidang juga, ya. Selama waktu itu memang kita serahkan kepada ketua terpilih langsung sebagai formatur. Nah, cuman ya kekhawatiran kami karena apa namanya nih, gelombangnya atau suhu dalam pemilihan ini mungkin saja bisa berubah daripada tahun periode 2017-2021 dulu, maka dalam hal ini supaya kebersamaan ini tetap terjaga, kami mengantisipasinya dengan pasal 2 ayat 3 huruf B ini. Kalau kita setuju, kalau peserta rapat setuju. Kalau tidak, tentu kan kita kembalikan. Untuk itu, saya rasa tidak perlu kita memperpanjang-panjang ini. Kita minta saja persetujuan kepada floor. Apakah kita setuju? Tidak setuju. Tidak Pak, kita Tidak koreksi. setuju. Ya, Tidak, kita tidak. koreksi. Tidak setuju, tidak setuju. Ya, kita koreksi saja. Tidak setuju. Ya. Tidak setuju. Ya, Tidak koreksi, setuju. koreksi. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Pak Mamur. Saya meluruskan yang tadi Pak Mamur bicarakan bahwa ada perpecahan. Kami dengan Pak Hardi ini tidak ada perpecahan. Tiap hari saya jumpa gitu kan. Malah makan lontong dia sering bayar saya. Gitu. Jadi tidak ada perpecahan ya. Nah, saya meluruskan itu Pak Mamur. Pak Burhan kalau makan-makan lontong awak enggak diajak ini sama Pak Hardi. Makanya kami nggak tahu, kirain Pak Bor dengan Pak Hardi kan juga. Sorry. Per ini awak tak pernah diajak makan lontong. Teman-teman tolong kita mengingat waktu ya, karena nanti kita ada skor 1,5 jam ya. Tidak setuju itu ya. Ya. Jadi mohon maaf, mayoritas tidak setuju ya. Burhan pilih maksudnya tidak ke situ tadi. Ya. Karena selama ini kan payah juga kita ini bersilaturahim dan segala macamnya, ngumpul secara bersama-sama, ya. Mana tahu gara-gara hal-hal yang begini ini, karena suhu politik saat sekarang ini agak tinggi, agak tegang sedikit, makanya kami niat baik saja. Tapi kalau kita tidak sepakat, semuanya tidak setuju, ada huruf B itu no problem. Oke, terima kasih Pak Mamur penjelasannya. Ya. Nah, jadi bagi kami tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kepentingan pribadi juga, karena ini lebih kepada kecintaan kepada IAI ini, supaya jangan nanti terjadi blok, terjadi perpecahan di dalam tubuh IAI, datang pula nanti IAI wilayah Riau KLB. Ya, mohon maaf, supaya jangan tegang. Ya. Yes. Siap Pak, siap. Tidak setuju, dihapus ya Pak. Ya, dihapus, siap Pak. Tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Siap, dihapus. Tidak setuju. Huruf B ini setuju kita hapus? Setuju. Hapus saja.
Saya ini dari ini. Jangan baper, Pak. Suara. Kalau pandangan saya tadi yaitu, ya, kalau ada anggota formatur ini, maka dimasukkan SC karena SC sama OC ini sudah 3 minggu ini mau otak-atik yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, surat menyurat dan segala macamnya. Nah, tentu menurut kami agak hafal dia sedikit anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi itu. Nah, kemudian juga yang lainnya ada akuntan kompartemen akuntan publik, pendidik, akuntan manajemen yang lainnya seperti itu. Pak Makmur, itu memang sudah tugas Ya. SC dan OC dan memang itu sudah suatu kewajiban. Kalau itu kita sebut-sebut terus, tentulah akan menjadi suatu hal orang berpikir ini OC kenapa belum apa-apa udah menuntut suatu hal yang menjadi haknya formatur. Nah, itu pendapat saya, Pak Makmur. Sorry, Pak Denny, bukan ke situ arahnya. Ini kalau saya menuntut sekarang, ya, tentu saya tidak. Kalau menuntut berarti ada pemberi. Tentu saya tidak akan hadir di dalam ruangan ini. Ya, atau sekarang juga saya bisa saja meninggalkan ruangan rapat ini. Kalau mengarahnya ke pribadi dan mengarahnya ke pemberi. Atau kita setuju, ya? Nah, nanti jadi panjang rapat ini, makanya saya rasa karena pertimbangan ini tadi ada juga masih ada setuju dan tidak setuju, maka saya memberikan penjelasan. Kalau ternyata untuk yang B ini payah juga kita mengambil kesepakatan, ya berarti kita harus voting. Mohon Ketua Sidang izin bicara. Karena masih ada 2 suara. Nah, sementara untuk menghindari voting tentu kan kesepakatan. Tadi kan kita sudah dengar bersama bahwa suara Iya, kita sudah dengar, kita sudah tahu masih ada suara setuju dan tidak setuju. Nah, selagi suara itu masih belum bulat, tentu kami tidak bisa mengetok palu untuk menghapus atau mempertahankan. Itu aja. Nah, kalau gitu voting aja lah. Setuju di voting aja, Pak. Ya, ditulis aja ya. Izin Pak Ketua, izin. Maaf, tulis aja di chat yang setuju yang itu, nanti admin bisa merekap ya. Masing-masing bisa merekap. Terima kasih Pak Ketua. Izin bicara, Ketua Sidang. Ya. Maaf, terima kasih penghargaan sebesarnya kepada Ketua Sidang. Dari tadi rasanya ada beberapa anggota yang mengusulkan untuk dihapus saja pasal 2 ayat kan, kecuali bahwa ini draft dari panitia pelaksana ya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu ada voting, udah bisa langsung diputuskan. Terutama juga kalau kita mengatakan ini voting, dari awal rapat ini dimulai juga tidak utama aktif atau tidak, karena tidak ada screening setahu saya. Jadi rasanya kalau voting juga nggak tahu ini yang ada di sini memang berhak bersuara atau tidak. Jadi menurut saya dengan 3 usulan itu aja udah cukup untuk membuat keputusan menghapuskan pasal 2 ayat 3B. Makasih Ketua. Ya, terima kasih. Izin Ketua Sidang. Ya, silakan. Ketua Sidang, poin daripada B ini adalah supaya ketua terpilih mempunyai informasi untuk pengurus berikutnya. Sehingga bagi saya itu untuk dimasukkan perwakilan dari berbagai pihak itu sangat bagus karena ada kita kenal kepada kompetensi masing-masing anggota. Cuma di dalam poin itu ditambahkan malah milik daripada ketua, anggota hanya memberikan saran saja. Dengan demikian tidak ada suatu pun hak ketua terpilih itu dapat dianulir. Semuanya hak veto
siapa yang dipilih adalah haknya ketua. Demikian saja. Baik, Pak Duni. Ya, Siap, Komandan. Oke. Sekali lagi saya lempar ke forum, ke floor, ke seluruh peserta. Apakah huruf B, anggota formatur terdiri dari ketua HC, ketua OC, dan perwakilan dari akuntan publik, pendidik, akuntan manajemen, dan kompartemen KJA, dan kompartemen pajak dipertahankan? Semuanya dihapus. Masih ada setuju, masih ada dihapus. Dihapus ketua. Dihapus ketua. Bulat nih dihapus semua. Bulat. Izin Pak Ketua. Yang huruf B kita hapus saja, setuju? Setuju. Pertanyaannya. Pertanyaannya bukan dihapus Pak Ketua. Udah, ayo. Sudah. Ketua terpilih adalah formatur tunggal. Setuju. Adalah formatur tunggal. Setuju. Tidak setuju ketua. Lanjut ke Tidak setuju. Ya. Lanjut ke bab 3. Siap. Aduh, tar. Ini lagi buffering pula. Minum dulu ketua, minum. Bab 3. Ini kering anak TK nih. Nggak, awak ada nih ya. Bekal. Bab 3. Pasal 3. 1. Peserta rapat adalah semua anggota utama aktif. Ini belum pakai aktif. IAI wilayah Riau aktif. Sudah ditambahkan aktif. Tahun 2021 yang mendaftar dan menghadiri rapat. Setuju. Tunggu ketua. Aktifnya udah ada. Sudah setuju. Yang memiliki tidak setuju terdaftar di WA grup peserta rapat itu yang menjadi suara. Peserta rapat yang memiliki hak suara dan pendapat hanya anggota utama aktif IAI wilayah Riau. Setuju? Ditambah sesuai dengan dasar anggaran rumah tangga ya. Di WAG peserta rapat belum ada nih. Ya, yang sudah ada mendaftar sebagai peserta rapat. Ya. Tambahkan grup peserta rapat itu yang mempunyai Nomor suara 3-nya ketua. yang ada di peserta di WAG peserta rapat. Mendaftar sebagai peserta rapat ya. Jangan ada yang penyusup nanti, itu yang kita ragukan. Peserta rapat adalah semua tadi sudah ayat 1, peserta rapat yang memiliki hak suara dan pendapat hanya anggota utama aktif IAI wilayah Riau yang sudah mendaftar, tambah ya. Yang sudah mendaftar. Yang sudah terdaftar di WA dan rapat. Sampai jam 17 kemarin. Nah, itu. Ya, yang sudah mendaftar itu nanti penjabarannya ada Per 17 Maret kemarin. Jangan, karena saya lihat ada yang menambah di situ. Per 31 Maret jam 17.00. Ada penambahan lagi. Batas waktu paling lambat tadi pada saat dimulai sidang. Dengan batas waktu begitu ya. Bukan Pak Duni, batas rapatnya itu disampaikan oleh panitia. Dah selesai. Oke, setuju? Mohon diulang ketua sidang.
Tadi ribut kurang dengar. Nah, suaranya nggak jelas nih. Ya nggak. Hak peserta ini bahasa pasal 4 maknanya banyak, pasal lagi ada 10 lagi nih. Hak peserta rapat kita minum dulu Pak Ketua, minum dulu. Ngopi dulu Pak Ketua. Ngopi lu ya. Kita pakai ini nih, pakai Starbucks. Tabung gas. Tempatnya aja. A. Mengikuti seluruh kegiatan rapat. B. Mengeluarkan pendapat. C. Memilih dan dipilih. Setuju? Hak peserta rapat. Yaitu sudah sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Mengikut. Kalau kita tidak setuju ini, kita usulkan untuk merubah anggaran dasar rumah tangga. Setuju, Ketua. Lanjut. Ketua, pasal 3 udah tidak jadi diperbaiki. Iya, izin Pak Ketua. Tadi kami minta redaksinya diulang. nanti semua yang kita robah-robah itu di apa? Redaksinya dirobah di admin. Karena ruangan admin dengan ruangan sidang ini bersebelahan. Pak Ketua izin. Tadi kami minta diulang, tetapi oleh host suara kami dimatikan. Jadi di pasal 3 itu tadi belum clear Pak Makmur sebenarnya. Izin diulang kembali. Tadi kami sudah minta, tapi suara kami dimatikan oleh host. Sudah kita akomodir yang disampaikan Bu Juli itu. Ya, sudah kita akomodir ya. Peserta rapat yang memiliki hak suara dan pendapat hanya anggota utama aktif IAI Wilayah Riau yang terdaftar sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia. Karena kemarin kan tanggal 31 Maret jam 17.00. Dituliskan juga oleh Pak Admin tolong dituliskan. Ya, itu dirubah ditambah admin. Biar Bu Julita ini tidak ada keraguan lagi. Jangan ada keraguan di antara kita. Siap, Pak Ketua. Aduh, itu. You are the best. Mantap, itu Ketua. punya Pak Rapat, Ketua. Pasal 4. Hak peserta rapat. Saya ulangi lagi bacanya. Mengikuti seluruh kegiatan rapat, mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih. Ya, ini sudah sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Satu lagi Pak Ketua, ini kan hak peserta rapat. Mengenai pasal 1 yang pertanggungjawaban itu gimana? Apakah peserta rapat memiliki hak untuk menolak atau menerima pertanggungjawaban? Apa perlu ditulis di sini? Itu udah tolong diganti itu tadi kan udah dibicarakan. Nanti coba ditayangkan lagi itu. Iya, itu sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya, bunyinya begitu. Kalau kita tidak menyetujui itu, berarti kita merubah itu, kita mengusulkan dasar yang memuat itu. Betul, Ketua, setuju. Jadi ini kita udah kita lanjut saja. Tinggal pimpinan rapat lagi setelah dibacakannya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nanti kan pimpinan rapat menanyakan apakah LPJ bisa kita setujui. Nah, gitu. Minum lagi, Ketua. Suaranya udah naik di ujung tuh. Ya. Minum Ketua. Kalau nanti yang bahaya meletup. Ayat 2, pasal 4 ayat 2, kewajiban peserta rapat adalah mentaati seluruh ketentuan tata tertib rapat yang telah ditetapkan. Setuju? Itu anggaran dasar rumah tangga kayak gitu ya. Bab 4, tata cara rapat. Rapat terdiri pasal 5, rapat terdiri ayat 1 pasal rapat terdiri dari sidang pleno sementara dan sidang pleno tetap. Ayat 2, pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 2 orang saksi sidang. Nah, untuk ini sebelum ke ayat 3, kami sudah mempersiapkan dan sudah menyurati kepada seluruh bakal calon ya untuk menyediakan
2 orang saksi dari calon Pak Hardi dan dari bakal calon Pak Rasuli. Ya, kami sudah menyurati itu dan kedua-dua bakal calon sudah mempersiapkan saksinya. Kemudian seorang ketua, seorang sekretaris. Nah, ini nanti kalau di pleno sementara itu sekretarisnya tadi Boy karena merangkap juga sebagai pejabat sekretaris di SC. Kemudian pasal 5 ayat 3, pimpinan sidang pleno ditetapkan dalam rapat pleno sementara. Saksi sidang merupakan 2 orang dari peserta rapat anggota IAI wilayah Riau atau saksi sidang mewakili peserta rapat menandatangani interupsi ketua. Interupsi pimpinan sidang. 5. Masa dulu, saya bacakan dulu sampai tuntas. Masa jabatan pimpinan sidang pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya rapat. Nah, itu pasal 5. Silakan. Kalau ada yang tidak setuju dengan pasal 5 ini, izin ya, bicara. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Terkait pasal 5 ayat 2. Nah, matikan. Terkait pasal 5 ayat 2 pimpinan sidang. Kalau biasanya pimpinan sidang itu ganjil gitu. Pimpinan sidang itu biasanya ganjil, tidak pernah ada genap. Jadi pada umumnya ketua, sekretaris, dan 1 orang anggota. Dimanapun organisasi lazimnya seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin kita tambahkan pimpinan sidang. Jadi kita tambahkan pimpinan sidang ada 3, seorang ketua, sekretaris, dan anggota. Terkait yang C, kalau C tidak termasuk pimpinan sidang. Kalau C saksi adalah saksi masing-masing calon. Jadi saksi masing-masing calon bukan unsur pimpinan sidang. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, betul. Baik, Pak El Jupri, terima kasih masukannya. Ya, karena namanya pimpinan, mana tahu nanti dia bersih 50. Payah juga ngambil keputusan. Betul itu kata Pak Jupri itu. Mesti harus ditambah 1. Jadi ada ketua, ada seorang sekretaris, dan ada seorang anggota. Ya. Jadi pimpinan sidang, untuk kita setuju pimpinan sidang 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Setuju? Nah, setuju. Mantap, ketua. 2 orang saksi itu tadi sudah kami surati kepada bakal calon. Masing-masing bakal calon sudah menyiapkan, karena saksi ini jauh-jauh hari harus dipersiapkan karena tanda tangani di atas materai. Kalau sekarang kita anukan, nanti repot dia mengetik-ngetik lagi, mengeprint lagi, cari materai. Nah, jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari bakal calon. Apakah ayat 3 dari pasal 5, ayat 3 dan ayat 4 sampai ayat 5 ini bisa kita setujui? Setuju? Setuju. Pasal 6. Ayat 1, setiap peserta rapat yang akan mengajukan pendapatnya dalam persidangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinan sidang. 2, pendapat dapat disampaikan melalui Zoom, disaksikan oleh saksi sidang, selanjutnya akan diajukan
ke pimpinan sidang untuk disetujui memberi pendapat. Apakah pasal 6 ini dapat kita setuju? Setuju. Setuju. Pasal 7 ayat 1, apabila seorang peserta rapat dianggap mengganggu ketertiban sidang, maka pimpinan sidang memperingatkan peserta tersebut. Ayat 2, jika peringatan pada ayat 1 tidak dihiraukan, maka pimpinan sidang dapat mempersilakan peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang atau ruangan rapat. Setuju? Setuju. Berarti tidak boleh pemarah-pemarah pimpinan rapat nih. Oh, kita usulkan lagi Pak Makmur yang jadi pimpinan rapat. Pasal 8. Mak Koreang kok. Tambah Pak Hardi, kasihlah yang ada S-nya. Setiap keputusan, ya S-nya. Setiap keputusan dalam rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setuju? Dan disiapkan untuk Google Form. Cepat sedikit nanggap tuh Denny. Lambat Palunya lambek Pak. Pasal 9 ayat 1, untuk kepentingan pelaksanaan rapat dibuat notulen yang isinya A, tempat, jenis dan acara rapat, B, hari, tanggal, dan jam pembukaan dan penutupan rapat, C, nama-nama pimpinan sidang, D, nama-nama peserta rapat yang hadir, dan E, keterangan tentang keputusan dan kesimpulan. Apakah ayat 1 ini, pasal 9 ayat 1 dapat kita setujui? Setuju. Ayat 2, notulen tersebut dalam ayat 1 harus ditandatangani oleh pimpinan sidang. Setuju? Kalau enggak pakai teken, gimana? Nah. Betul. Ini normatif aja. Kemudian bab 5, penutup. Pasal 10. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib rapat ini ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta rapat. Setuju? Pasal 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pekanbaru tanggal 1 April 2021. Ya, titik. Nah, itu pasal 11. Ya. Penutup, segala sesuatu tadi sudah setujui, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berarti hari ini kalau kita tetapkan. Apakah bab penutup ini bisa kita setujui? Setuju. Tapi tata tertib sudah kita sahkan untuk mengesahkan. Nah, semua yang dikoreksi tolong admin nanti diperbaiki. Dan di-share, kata Pak Bur gitu, BP tuh. Agenda ketiga, sidang pleno sementara. Para peserta yang terhormat, selanjutnya kita sampai pada agenda terakhir sidang pleno sementara, yaitu pemilihan pimpinan sidang pleno tetap. Untuk efektivitas waktu jalannya rapat anggota dan karena kondisi keterbatasan rapat secara daring, maka sidang pleno tetap ini, ya, saya minta persetujuan. Apakah kita mempunyai calon lain pimpinan
sidang sementara, sidang pleno tetap, atau pimpinan sidang sementara ditambah dengan salah satu yang kekurangan, berarti ada anggota satu. Atau kalau ada pilihan lain, silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Silakan. Untuk pimpinan sidang pleno tetap, apakah Bapak Ibu mempunyai calon lain untuk memimpin sidang ini? Silakan berpendapat dan mengusulkan. Saya usul tetap Pak Makmur. Setuju? Saya usul Setuju. Makmur. Lanjutkan. Setuju. Ada calon lain? Minta. Tapi minta tolong Pak Rasuli, air diperbanyak. Tar, minum lo. Bungkus. Setuju Pak Makmur sebagai pimpinan rapat pleno tetap? Setuju. Tadi sekretarisnya adalah Pak Boy Perdian. Apakah Pak Boy Perdian kita setuju untuk sekretaris pimpinan rapat? Setuju. Setuju. Kota pimpinan rapat. Pak Dirga, apakah kita setuju Pak Dirga sebagai pimpinan rapat? Setuju. Ya, setuju. Ya. Berarti pimpinan rapat sesuai dengan tata tertib yang sudah kita setujui tadi itu adalah 3 orang. 1 ketua Makmur Kasim, 2 sekretaris Boy Perdian, 3 anggota Pak Dirga Ayusda. Disilakan ke depan. Dengan demikian sebagai pengesahan pimpinan rapat ini, pimpinan sidang sementara, pimpinan rapat pleno sementara mengetok palu 1 kali. Sah. Demikian saya sebagai pimpinan sidang sementara mempersilakan pada pimpinan sidang pleno tetap untuk memimpin kelanjutan rapat ini. Silakan. Kepada pimpinan yang bertiga itu silakan maju dan duduk di tempat ini, dan kepada calon ketua mengambil posisi dulu. Ini memang perlu jus timun kayaknya. Ini panitia tarik dikasihnya, Pak. Harusnya jus pada mengamuk. Dinamu tuh harusnya, dinamu tuh. Berarti Jutimun. Jutimun berarti itu Pak Makmur.
Cek. Cek. Oke. Bagi peserta silakan minum dulu biar sejuk sedikit. Izin Pak Ketua, diskor 5 menit boleh Pak Ketua untuk minum. Lama minumnya? Minum dan kawan-kawannya Ketua, rokok ya kan? Izin pimpinan sidang kira bentar mau bikin kopi dulu. Berapa? Baik, Pak Dirga dan Pak Boy bisa kita mulai? Oke. Sudah dikirimkan juklaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, panitia sudah mempersiapkan semacam draft acara sidang pleno tetap ini yang dikirimkan dari DPN, Dewan Pengurus Nasional, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di IAI wilayah Riau. Udah, baik kita mulai. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota, maaf, salah anunya, kalimatnya. Sidang pleno tetap rapat anggota IAI wilayah Riau dengan ini resmi dibuka. Para peserta rapat yang terhormat, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memimpin sidang pleno tetap ini. Kami mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari saudara-saudara sekalian agar sidang pleno tetap ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan yang direncanakan. Untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini sidang pleno tetap kami nyatakan dibuka. Patah. Semangat kepimpinan sidang. Lalunya tadi ganti itu Pak. Gini aja lah. Nah, kalau sidang kita tak pakai tangkai ya, Pak. Jadi ditokokkan gini aja nanti. Nah. Bisa bicara tuh. Baik. Iya. Kita masuk kepada agenda pertama dari sidang pleno tetap. Adalah pembacaan dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus
IAI Wilayah Riau periode 2017-2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua IAI Wilayah Riau periode 2017-2021 kepada Bapak Dr. Andus Haji Ardi SHMH MMAK CPA CA, kami persilakan. Beri tempat Pak Ardi. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan luang waktu kepada kita untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara pemilihan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Penasihat Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Riau, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau. Tidak terasa sudah satu periode kepengurusan IAI kami lewati dengan menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Riau. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman pengurus lainnya, sampai pada titik ini diberi kelancaran dan pengurusan organisasi IAI ini. Untuk itu, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman seperjuangan saya yang menjadi pengurus Ikatan Akuntan Indonesia di masa jabatan 2017 sampai dengan 2021 yang sama-sama telah berjuang semaksimal mungkin untuk kemajuan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau. Tidak lupa pula terima kasih kami ucapkan kepada para pembina Ikatan Akuntan Indonesia dan penasihat Ikatan Indonesia Wilayah Riau yang telah mencurahkan waktunya yang berharga untuk ikut memikirkan dan membantu kami dalam memajukan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau. Kami sebagai Ketua IAI Wilayah Riau sudah mengusahakan segala kewajiban yang harus ditunaikan selama kepengurusan kami ini, dan akhirnya dengan segala hormat izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan untuk menjabarkan apa saja yang telah IAI Wilayah Riau capai selama masa jabatan kami sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau masa jabatan 2017 sampai dengan 2021. Ya, poin 2-nya evaluasi kinerja selama kepengurusan 2017-2021. Selama kepengurusan kami yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu kepengurusan baru anggota IAI Wilayah Riau selama periode kepengurusan hingga kini kita telah memiliki anggota sebanyak A. Anggota utama IAI sebanyak 502 orang. B. Anggota Madya IAI sebanyak 131 orang. Kemudian C. Anggota muda IAI sebanyak 10 orang. Sehingga jumlah anggota IAI Wilayah Riau sebanyak 643 orang. Walaupun sebagian anggota saat ini ada yang tidak aktif dan telah berpindah ke daerah lain. Kemudian yang kedua, kami membantu kepengurusan anggota IAI untuk mendapatkan sertifikat CA. Kemudian yang ketiga, membantu kepengurusan anggota IAI untuk mendapatkan sertifikat ASEAN Certified Professional Accountant. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan PPL yang penyelenggaranya bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Riau. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan PPL di lingkungan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau yang diadakan hampir setiap bulan. Hal ini tidak terlepas dari antusias banyaknya anggota IAI yang ingin mengikuti kegiatan PPL tersebut.
Walaupun selama masa pandemi COVID-19, mulai sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, kegiatan PPL tetap dapat kita lakukan melalui daring atau secara online. Kemudian yang keenam, kami juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan seperti narasumber di KPU di Riau dan di beberapa perguruan tinggi. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan kegiatan akuntan mengajar di beberapa SMK di Provinsi Riau. Kemudian menjadi narasumber pada kegiatan MGMP Provinsi Riau tentang SAK etap. Kemudian menjadi narasumber pada workshop akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh salah satu rumah sakit syariah yang ada di Pekanbaru. Selain itu, perlu kami tegaskan bahwa selama masa kepengurusan kami, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau dalam kegiatan operasional atau periode pertama telah berhasil membukukan aset berupa tanah seluas 800 meter persegi yang berlokasi di sekitar daerah main stadion atau sekitar Jalan Naga Sakti yang rencananya akan dijadikan lokasi untuk pembangunan gedung kantor dan gedung diklat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau nantinya. Insya Allah akan terlaksana pada periode selanjutnya 2021 sampai dengan 2025. Dengan kerjasama dan kekompakan seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan di masa kepengurusan IAI Wilayah Riau periode yang akan datang, rencana pembangunan gedung kantor dan gedung diklat IAI Wilayah Riau akan terwujud. Karena ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat sudah lebih 3 periode ini, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau masih menumpang di kantor milik salah satu pengurus IAI, Pak Asrijal, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman tanpa dipungut biaya sepeser pun. Berikan aplaus pada Pak Asrijal. Pada periode kemarin, kami sudah mendesain dan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB untuk pembangunan gedung kantor dan gedung diklat IAI Wilayah Riau. Gedung yang berlantai 2 seperti yang telah kita siapkan. Semoga hal ini akan dapat terwujud. Mari kita aminkan bersama. Dari apa laporan pertanggungjawaban kami, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun. Kalau mau tur, pergilah ke Kota Bukit Tinggi. Janganlah lupa mengajak keluarga dan kawan. Kalau ada tutur kami yang tak enak di hati, mohon maaf kepada tuan dan puan. Kemudian anak nelayan pergi mengail ikan, membawa pulang ikan tenggiri. Laporan pertanggungjawaban sudah kami sampaikan, saatnya kami mengundurkan diri. Demikianlah laporan pertanggungjawaban dari kami sebagai Ketua Ikatan Akuntansi Wilayah Riau, sekaligus mewakili seluruh pengurus IAI Wilayah Riau periode 2017 sampai dengan 2021. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Setelah dibacakannya laporan pertanggungjawaban pengurus IAI Wilayah Riau periode 2017-2021, apakah ada peserta rapat yang akan menanggapi atau ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilakan. Udah lebih. Tadi kan sudah dari pagi jam 9 kita buka, tadi buka oleh
Berarti sudah menurut TPN tidak boleh karena 3 jam lebih dan lebih. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta rapat yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan sehubungan dengan laporan yang sudah dibacakan oleh Pak Ardi tadi, silakan. Karena tidak ada yang bertanya, tes. Di sana dengar ya? Tes. Baik, saya ulangi. Apakah bisa didengar suara saya? Dapat, kami Bisa, dapat bisa dengar, Pak. Terima kasih. Lanjut. Bisa. Baik. Bisa. Bapak Ibu dan Suaranya hilang timbul, Pak. Lanjut. sudah dibacakan oleh Pak. Suaranya nggak dengar, Pak. Hilang-hilang. Ini nggak dengar nih. Ya, pimpinan, ini sepertinya ada masalah dengan audionya nih, pimpinan. Cek. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sekarang sudah, Pak. Sudah? Ya, Sekarang sudah bisa didengar. Sudah. Baik. Saya ulangi. Pak Ardi sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus IAI Wilayah Riau periode 2017-2021. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu sekalian menerima laporan tersebut? Silakan memberikan tanggapan. Ini kalau menanya anak gadis diam-diam kayak gini tandanya setuju kata maknya. Apakah bisa kita setujui laporan yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi? Setuju? Sebentar, Ketua. Ketua. Ya, silakan. Siapa? Ini Ketua. Silakan. Terima kasih Pak Hardi atas laporannya. Saya sedikit saja. Saya dari tadi belum lihat Pak Hardi minum. Minum dulu lah Pak Hardi. Buka maskernya sedikit Pak Hardi. Bisa aja teman kita. Tadi saya bilang Pak Hardi ini jauh lebih muda daripada saya. Padahal umur kami terpaut jauh. Ya. Oke Pak Hardi, saya pribadi sangat puas dan cukup menerima atas laporan yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hardi. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Denny Hidayat. Kayaknya Pak Denny ini minum teh manisnya sampai 3 kali 4 kali sehari, manis sekali senyumnya. Silahkan yang lain. Ya Pak El Jupri, silakan. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Hardi sudah memimpin IAI Wilayah Riau 2 periode dengan baik. Beliau sungguh banyak berjasa kepada saya pribadi. Saya pernah menjadi mahasiswa beliau dan saya juga dulu lama bekerja dengan beliau di kantor di KJA Payung Sekaki. Terima kasih banyak Pak Hardi atas bimbingannya selama ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 2 menyatakan persetujuan. Satu lagi yang ketiga, silakan. Mantan sekretaris eksekutif. Ketua, kayaknya udah ketawa-ketawa tuh. Udah aklamasi kayaknya. Nah, saya sampaikan kepada kita semua, apakah laporan yang disampaikan oleh Pak Ardi bisa kita terima? Bisa. Setuju. Setuju. Semangat ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ardi. Kami persilakan laporan pertanggungjawaban pengurus IAI Wilayah Riau periode 2017-2021 dengan resmi dan dinyatakan diterima. Kemudian pada kesempatan ini, karena laporan sudah diterima dengan baik oleh seluruh peserta rapat, maka pengurus IAI Wilayah Riau periode 2017-2021 kami nyatakan demisioner. Nah, mengetok palu 1 kali tanda sah, sudah. Ikut balah 2. Mak. Nggak usah lagi ini aja lah. Nah. Ini udah 100 berapa tadi? Lebih 100.000 nih beli penokok aja. Golak-golak orang tuh. Baik, kita lanjutkan agenda rapat pleno tetap yang selanjutnya. Pembahasan kriteria calon ketua IAI Wilayah Riau. Agenda selanjutnya dalam sidang pleno tetap ini adalah pemilihan ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025. Tahapan pemilihan sudah kita mulai, namun demikian kami ulangi lagi supaya legal standingnya tetap terjamin dalam mengambil keputusan-keputusan yang kita lakukan pada rapat anggota pada hari ini. Penetapan tata cara pemilihan, pengusulan nama calon, pemilihan ketua, serta penetapan ketua terpilih. Untuk itu, kami mohon persetujuan untuk kriteria calonnya yang sudah kami share juga di grup WA kita. Untuk itu, sekali lagi kami minta persetujuan. Kriterianya A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menjadi anggota utama IAI sekurang-kurangnya 5 tahun dan aktif. Nah, C. Pernah duduk di kepengurusan IAI wilayah dan atau badan-badan dan alat-alat kelengkapan kepengurusan IAI. D. Berdomisili di wilayah Riau. E. Memiliki networking dengan sektor pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi lainnya yang terkait. F. Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang dan tidak pernah menjadi terpidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. G. Bersedia melaksanakan program kerja IAI wilayah Riau sesuai amanat rapat anggota. B. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik. B pula. H. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Itu kriterianya A sampai H. Ada 8 kriteria. Apakah kita setuju dengan kriteria tersebut? Setuju? Setuju. 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 Dan semua persyaratan itu tadi yang kita sampaikan tadi itu sudah disampaikan. Ini catatan kami tanggal 16 Maret 2021. Ya, juga sudah diumumkan melalui media massa. Kita juga melakukan jumpa pers pada tanggal 15 Maret. Ya, oke. Kemudian poin yang keempat, penyampaian tata cara pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau. Selanjutnya kita akan menyampaikan tata cara pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau. Untuk itu kami akan bacakan tata cara pemilihan ketua sebagai berikut. Mohon Pak Sekretaris membacakannya tata cara pemilihan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau periode 2021-2025. Silakan Pak Boy Perdian. Bismillah. Tata cara pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau 2021-2025. Yang pertama, pengajuan calon Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau berdasarkan dukungan dari sekurang-kurangnya 25 anggota utama aktif dan dibuktikan dengan daftar dukungan. Yang kedua, pernyataan kesediaan dari para calon Ketua IAI Wilayah Riau. Yang ketiga, calon Ketua IAI Wilayah Riau menyampaikan visi dan misinya. Yang keempat, pemilihan Ketua IAI Wilayah Riau dilakukan secara musyawarah mufakat. 5. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas suara terbanyak. Nomor 6. Pemungutan suara dilakukan secara daring dan luring menggunakan Google Form di WA Group. Yang ketujuh, calon Ketua IAI Wilayah Riau yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi Ketua IAI Wilayah Riau. 8. Dalam hal terdapat jumlah suara yang sama dari calon Ketua IAI Wilayah Riau yang memperoleh suara terbanyak, maka dilakukan pemilihan tahap kedua atas para calon Ketua IAI Wilayah Riau yang memperoleh suara terbanyak tersebut. 9. Dalam hal pemilihan tahap kedua, tidak menghasilkan calon Ketua IAI Wilayah Riau dengan suara terbanyak, maka pimpinan rapat mempunyai hak untuk memutuskan penetapan Ketua IAI Wilayah Riau. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy sudah menyampaikan tata cara pemilihan Ketua Ikatan Akuntan Wilayah Riau periode 2021-2025. Dapat kami tambahkan tata cara pemilihan ini kami adopsi
dari tata cara yang dikirimkan oleh DPN, Dewan Pengurus Nasional, IAI, yang juga sudah dipergunakan di beberapa wilayah yang melaksanakan rapat anggota untuk pemilihan ketua yang terbaru. Untuk itu, kami meminta persetujuan atau tanggapan kepada seluruh peserta rapat. Apakah tata cara pemilihan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau periode 2021-2025 yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Pak Boy Perdian tadi dapat kita setujui? Apakah kita setuju? Setuju. 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 Setuju, pimpinan. Tata cara sudah kita setujui semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengusulan nama calon ketua IAI Wilayah Riau. Tadi juga sudah kami sampaikan, persyaratan dan kriteria-kriteria sudah kami sampaikan sejak tanggal 16 Maret melalui media online dan media sosial yang kita miliki. Kemudian juga penjaringan bakal calon ketua IAI Wilayah Riau ini sudah kita mulai sejak tanggal 22 Maret, berakhir tanggal 27 Maret yang lalu. Untuk itu dapat kami sampaikan dari hasil penjaringan tersebut, sudah mendaftar 2 orang anggota utama aktif. Sudah mendaftar 2 orang anggota utama aktif, yaitu kami sampaikan berdasarkan abjad. 1, Bapak Hardi, Dr. Andus Hardi, SH, MM, MH, AK, CPSCA. Yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Rasuli. Apa anunya? MSI, AK, CE. ASP. Panjang apa grogi menyebutkan nama Pak Rasulin. Kemudian untuk itu, karena panitia juga menyampaikan kepada yang bersangkutan secara formalnya mengisi surat kesediaan dan surat pernyataan, serta didukung minimal oleh 25 orang anggota utama aktif. Dan keduanya dari analisa dan pengamatan data-data yang sudah disampaikan kepada kami melalui Google Form dan penyampaian surat secara melalui media sosial, ya, kalau menurut kami sudah memenuhi kriteria dan persyaratan. Namun untuk kelengkapan data dan dasar mengambil keputusan dalam rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau ini, maka kami memerlukan surat-surat tersebut diperlihatkan dan juga diperlihatkan kepada kami, dan kami akan memperlihatkan kepada peserta rapat semua melalui rapat daring ini. Pertama, Pak Hardi, yang kedua Pak Rasuli. Oke. Baik.
Karena kita secara daring, maka kami hanya bisa memperlihatkan formulir pendaftaran calon ketua IAI wilayah Riau periode 2020-2021. Pertama dari Bapak Dr. Andus Haji Hardi SH MH MM AK CA CPA. Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Sebentar itu. Izin bicara pimpinan. Nanti selesai saya ini dulu. Enggak, ini maksudnya biar enggak buang-buang waktu pimpinan. Nanti Saya ada Bapak, usul begini. dia tidak terputus. Nanti Bapak akan diberikan kesempatan ngomong sebentar. Baik, silakan. Nomor anggota 11.D 6137 menyatakan mendaftarkan diri untuk menjadi calon ketua IAI wilayah Riau periode 2021-2025. Sebagai kelengkapan surat pernyataan calon ketua, kemudian juga melampirkan kartu anggota IAI, kurikulum PT, daftar riwayat hidup, kurikulum PT, strip daftar riwayat hidup, kemudian daftar dukungan dari minimal 25 anggota IAI utama aktif. Sudah? Saksi kami panggil ke sini. Sekalian kita saksi dari kedua saksi. Ada Pak Rahman, ada Pak Bur. Udah? Dr. Burhan Pilih. Maaf. Ini formulir dari Pak Ardi sudah diisi bermaterai. Kemudian surat pernyataan sudah ada. Kemudian ada kartu anggota IAI yang menyatakan dia sebagai anggota utama. Kemudian ya, kurikulum PT-nya sebagai tambahan lampiran. Kemudian ada dukungan dari daftar dukungan ini sebanyak 46, berarti melebihi. Ya. Dan dibuktikan juga dengan formulir yang sudah ditandatangani. Ya. Semuanya melebihi daripada 25 orang yang dipersyaratkan. Baik. Nah. Oke, kemudian Pak Rasuli juga sudah menyampaikan formulir pendaftaran calon ketua IAI wilayah Riau. Nama Dr. Haji Muhammad Rasuli, SE, MSI, AK, CS, AE, CPA. Nomor anggota 11.D8776. Ya, juga sama melampirkan fotokopi kartu anggota, kurikulum PT, daftar dukungan dari minimal 25. Ini surat pernyataannya. Kemudian kopi kartu anggota dan kurikulum PT serta dukungan dari 43 orang anggota utama aktif. Ini surat pernyataannya semuanya lengkap, berarti juga melebihi dari yang disyaratkan minimal 25. Untuk itu, di depan pimpinan rapat dan saksi, kedua calon kita nyatakan memenuhi kriteria. Silakan, nggak lihat saksi. Saksi, tolong lihat. Silang aja. Disumpah loh saksinya, Pak. Iya. Sumpah dulu. Nggak, ini perwakilan, ini mandat ini baru. Belum mandat. Masuk. Awak sama awak. Aku nanti lah di rumah baru kita sumpah nanti.
Sudah, Boy? Boy. Iman. Di surat depannya. Ini kan suratnya. Jam berapa? Berapa menit lagi? Bentar lagi. Asar dulu ya. Baik, kedua saksi serta pimpinan rapat sudah menyaksikan berkas permohonan dan berkas-berkas yang dilampirkan, dan pimpinan rapat bersama saksi berkeyakinan bahwa yang disampaikan oleh bakal calon ketua ini dapat kita terima dengan baik. Untuk itu, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa calon Ketua IAI Wilayah Riau periode 2021-2025 adalah 1. Dr. Andos Haji Hardi SHMH AK CPA CA. 2 adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Rasuli SE AK MSI CA CPA. Untuk itu kami meminta persetujuan kepada kita semua, kepada seluruh peserta rapat. Apakah dapat kita setujui semua? Apakah kita setuju? Setuju. Oke. Berarti tahapan kita selanjutnya tinggal memilih. Namun demikian, untuk terjaganya dan tetap memperhatikan hak-hak daripada peserta rapat semua, karena pimpinan sidang tadi sudah disepakati, saksi juga sudah disepakati, tapi kata orang-orang ini ada kelaziman saksi itu harus disumpah katanya. Tapi kalau kita sepakat dan setuju semua, ya kalau menurut saya yang nggak usah disumpah-sumpah kali lah. Tapi kalau kita semua harus mewajibkan disumpah, tak usah ketua, tak usah ketua. Hah? Tidak usah, tidak usah. Tak payahlah. Tak payah. Mantap Pak Bobi. Pakai sumpah Pak Andreas. Enggak ada yang minta disumpah kan? Berat. Tidak. Tidak kan? Nggak usah sumpah-sumpah. Aduh. Baik. Jujur. Baik. Jadi sudah kita setujui semua bahwa calon. Halo Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Wandi. Aduh, ada orang tua Wak. Silakan. Pengawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adikku sekalian, tak usah pakai sumpah-sumpah. Sumpah tu borek tu. Lanjut aja lah. Makasih. Ya. Semuanya sepakat bahwa saksi tidak perlu disumpah. Tapi integritasnya insya Allah terjamin. Silakan. Siapa? Izin El Jupri. Jupri, silakan Jup. Waktu asar tinggal 1,5 menit lagi. Kita asar dulu. Untung diingatkan Jupri. Kita langsung skor ini. Tapi ya tadi. Baik. Skor lah tu. Karena agenda berikutnya tidak mungkin kan terputus-putus, maka untuk itu rapat kita skor selama 30 menit menyelesaikan kewajiban kita untuk sholat asar. Tapi kami sarankan jangan keluar
Ya, dari room meeting kita ini. Ya, nanti payah lagi setting menyetingnya. Baik. Jam berapa Ketua? Kembali lagi jam 4 ya, jam 16 ya. Jam 15.26. Pas. Jam 16 lah, 16. Jam 16.00 WIB rapat sudah kita mulai kembali. Untuk itu rapat izin. Ya. Izin. Ya. Bagusnya Ketua, kalau bisa 16.10 kita mesti ke masjid. Oh, kalau ya. sholat di kantor di rumah bisa, kita mesti ke masjid. Ya, ya. 16:10. Ya. Oke. Ya, Kami setuju. Ya, kami sudah mempersiapkan waktu untuk rapat anggota ini sampai tengah malam. Mantap Ketua nih. Rapat anggota IAI Wilayah Riau. Kita skor sampai jam 16:10. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pimpinan sidang. Kalau nggak ada sidang-sidang, nggak ada rapi-rapi, awakku gelisah suati. Kau suci walu. Iko ko dunia.